karena beliau menjadi Bagawanta Kerajaan Mengui inilah nanti ketika kita membaca karya-karya beliau, beliau menamai diri beliau itu sebagai Mange Srami. Mange itu sama dengan Mengui. Ya, Mengui itu sama dengan Mango. Mango itu artinya penyair. Jadi Mange Srami sesungguhnya artinya adalah rumah penyair. Ya. Jadi Mange Srami ini mengingatkan beliau terhadap jejak sejarah beliau sesungguhnya, dan ketika di Ubud juga beliau menjadi Bagawanta kerajaan. Nah, di luar aktivitas kemasyarakatan itu, Ide Putumaron juga menjadi pemungut pajak pada zaman kolonial Belanda, termasuk juga menjadi sedahan gede. Dan di luar itu beliau menjadi Lid Radvan Kerte, semacam lembaga pengadilan adat, ya. Jadi beliau yang mengurus persoalan-persoalan konflik yang ada di adat di masa itu. Nah, di samping itu juga peranan dari Ki Purwopatra atau Ide Putumaron ini sangat penting dalam konteks literasi Bali, karena pada tahun 1928 Ide Putumaron juga ikut membidani satu kelahiran organisasi atau lembaga penyimpan lontar terbesar di Bali, yaitu Gedong Kirtia. Jadi 1928 ketika Livering dan Van der Tuk termasuk juga Roelof Gores mendirikan Gedong Kirtia, Ki Purwopatra atau Ide Putumaron sudah terlibat di dalamnya, yang menjadi bidang, dan satu-satunya beliau itu sebagai seseorang yang tidak mendiri jati sebagai pedanda, tetapi kalibernya, kemampuannya itu sederajat dengan pedanda-pedanda lainnya. Beliaulah utusan Lid Radvan Kerte Gianyar waktu itu yang ikut mendirikan Gedong Kirtia tahun 1928. Dan oleh sebab itu pula Ide Putumaron menulis di majalah yang bernama Bawa Negara, ya. Ini adalah majalah Bawa Negara yang diterbitkan oleh Gedong Kirtia untuk menyampaikan kasana-kasana lontar Bali yang telah diinventaris pada zamannya. Beliau menjadi salah satu pembantu tetap Gedong Kirtia, termasuk juga Cokorde Gede Ratu Sukawati. Dua aktor inilah yang berperan penting dalam pendirian Gedong Kirtia sesungguhnya sebagai pusat literasi Bali di masa itu, ya, yang sangat penting. Di dalam majalah Bawa Negara ini, Ide Putumaron menulis tentang pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besake dan runtutan-runtutannya yang lain. Jadi memang beliau ini seorang penulis. Dan di tahun 1939 Ki Purwopatra Jestapatra atau Sugropulon Ide Putumaron juga menulis secara bersambung di satu majalah yang sangat penting dalam aktivitas keilmuan Bali, yaitu majalah Jatayu. Ya, ini adalah majalah Jatayu, tempat dari Ki Purwopatra atau Ide Putumaron menulis secara bersambung dari tahun 1939 satu karya yang belum banyak dibicarakan. Melalui penelitian ini saya temukan bahwa Ide juga menulis geguritan yang berjudul Kopesama. Karya ini dimuat di majalah Jatayu 1939 sampai 1940 berseri. Dan menariknya, Ide Putumaron menulis karya sastra geguritan ini dengan satu visi yang sangat jelas, saudara-saudara. Visinya saya baca saja ya. Kenapa Ide Putumaron harus menulis pemikirannya dengan karya sastra geguritan? Alasannya seperti ini. Beliau menggunakan bahasa Melayu, ya. Jadi di tahun 1939 beliau sudah sangat fasih menggunakan bahasa Melayu. Kalau tidak suka tembang, boleh dibaca peliring. Adanya dibuat tembang guna supaya bisa berguna selamanya dan tersiar di seluruh Bali. Dibuat gegendingan sewaktu-waktu oleh segala orang tua dan muda maupun di kalangan tempat permainan atau tari. Bila tidak memakai tembang, membacanya ada sebagian yang tidak mengerti, lagi hanya orang-orang dewasa yang bisa. Buat anak-anak dan orang muda jarang suka membaca, sebab kalau pakai tembang memang pantas dibuat sebagai bacaan harian. Kita melihat satu visi dari Ide Putumaron dalam konteks ini. Beliau ingin agar karyanya abadi, catatan satu, melampaui ruang. Dua, agar karyanya bisa dibaca oleh generasi muda dan tua, artinya lintas
generasi. Dan yang terpenting adalah karyanya bisa dijadikan bacaan harian. Ini raga mungkin kan memaca kekawian nih ke wantah angin ring pura-pura macam ide agar karya ini dijadikan sebagai bacaan harian. Nah, di tahun 1928 Ide Putu Maron ikut dalam Maron ya, dan dari tangan beliau menghasilkan sejumlah karya sastra, saudara-saudara. Ya, yang pertama beliau menghasilkan Geguritan Pepesaman. Ini adalah karya beliau tahun 1931 yang menurut Titian ini karya beliau yang pertama. Di dalamnya Ide menulis Geguritan, terus ada kata-kata sulit bahasa Jawa kuno itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, dan yang terpenting adalah ada teknik-teknik penerjemahan. Misalnya seperti ini. Ri Adri Purwopatra Angwub. Ya, beliau menyatakan kata Ri Adri Purwopatra Angwub ini bisa diterjemahkan dari lapis yang terdaken sampai lapis yang terdalam. Satu, Ri Adri Purwopatra Angwub. Ri itu artinya di, Purwa timur, patra artinya daun yang rimbun, Angwub berteduh. Jadi makna pertama dari terjemahan itu adalah Ri Adri Purwopatra Angwub, di timur tempat adanya pohon yang memiliki daun rindang, di sanalah kita berteduh. Tetapi ada makna kedua yang lebih dalam. Ri Adri di gunung, Purwopatra itu sendiri adalah nama beliau. Di gununglah Purwopatra Ide Putu Maron ini berteduh dan menulis karya sastra. Yang ketiga, makna yang lebih dalam, Ri Adri itu beliau sebutkan sebagai tahu kemana tujuan hidup. Purwopatra artinya asal, ya, dan Angwub arah kita yang tentukan sendiri. Jadi Ri Adri Purwopatra Angwub itu bisa dimaknai kemana asal dan tujuan ketika bereinkarnasi ke dunia. Ini Geguritan Pepesaman yang luar biasa menariknya untuk dilakukan studi, dan sampai saat ini belum ada penelitian yang khusus tentang ini. Kedua, Pepesaman ini berisi tentang dua hal yang penting di Indonesia Sami. Satu, berisi tentang makna Pepesaman. Pepesaman itu berasal dari kata ksama yang artinya maaf. Pepesaman artinya mampu memberikan maaf kepada orang lain. Kedua, beliau juga memuat ajaran Tridharma Paramita, yang artinya yang pertama mampu bahagia dari pikiran, ya, cita hita. Kedua, bahagia dari tutur kata, wacana hita. Dan yang ketiga, bahagia dari laku hidup, ya. Jadi laksana hita. Kadang kita di kehidupan sehari metungkas nih, di hati sudah tidak hita, diwujudkan dalam perkataan tidak hita, lebih malah di dalam perbuatan juga tidak hita. Kedua, beliau juga mengarang Geguritan Masa Suara tahun 1951, ya. Geguritan Masa Suara ini sebenarnya isinya tentang kritik zaman. Beliau menyatakan bahwa Geguritan Masa Suara ini sebagai perpancaning masa yang membingungkan gitu. 1951 ini isinya tentang tiga hal. Kritik terhadap zaman. Satu, kritik terhadap para spiritualis yang berobsesi agar memiliki kemampuan-kemampuan kediatmikan, ya. Beliau dengan sangat kritis, saya bawa bukunya. Ada orang yang berharap memiliki kemampuan meskipun sedang tidur, tapi jiwanya, atmanya itu melayang, menjelajahi keindahan. Dia mengkritik obsesi spiritual seperti itu. Kritik itu, ya. Yang kedua, ada juga kritik terhadap orang-orang yang cara belajarnya pragmatis gitu. Beliau menulis sekali di sini bahwa ajah-ajah kuno, ajaran-ajaran yang kuno sesuai dengan adat leluhur itu ditinggalkan oleh orang. Orang tidak sabar ring basa mekulit begitu tuh. Orang tidak sabar untuk mengupas helai demi helai lapisan makna yang ada di dalam kata-kata itu.
Dan yang ketiga, dia mengkritik perilaku orang-orang yang sifatnya hedonis, ngulurin indria, selalu ingin mendapatkan kesenangan, bukan ketenangan. Yang kita bahas sebenarnya. Dia juga menulis Geguritan Nala Damayanti. Kalau ibu bapak dan para sahabat sekalian melihat bahwa di masa lampau, ini karya yang menarik ya. Ini juga berjudul Gita Susati yang Laki. Jadi kisahnya diambil dari kisah Pandawa. Ketika Pandawa itu kalah berjudi, harus ke hutan selama 12 tahun. Untuk menenangkan Pandawa yang sedang mengalami pengasihan, Prabu Nala bersama Prabu Saskara itu berjudi, sehingga seluruh kerajaannya berhasil didapatkan oleh Prabu Saskara ini. Lalu kemudian Prabu Nala dengan Damayanti terlunta-lunta di hutan, dan di hutan itulah entah apa yang menyebabkan Prabu Nala meninggalkan Damayanti seorang diri, sampai kemudian Damayanti sempat hampir digigit ular, kemudian diamuk oleh gajah, dan sempat juga terlunta-lunta. Akhirnya setelah ditinggalkan, Damayanti pergi lagi ke rumah, ke kerajaannya. Di tempat itu Damayanti ingin tahu di mana sebenarnya Prabu Nala. Akhirnya ditemukan bahwa Prabu Nala sedang menjadi kusir di negeri Ayodhya. Dari kerajaannya, meskipun sudah ditinggalkan oleh Prabu Nala, Damayanti menyuruh para Brahmana untuk mencari Prabu Nala, dan diadakanlah swayambara yang kedua untuk memperebutkan Damayanti, sehingga Raja Ayodhya datang ke kerajaan Widarbha itu. Akhirnya di sana Damayanti kembali lagi bersama dengan Prabu Nala. Ada pesan kesetiaan yang tinggi sebenarnya yang disebut dengan patibrata dalam ajaran ini, dalam karya sastra ini. Keempat, dia juga menulis tentang Geguritan Bali Tapua ya. Ini sekitar 1961 gitu nih, 1961. Bali Tapua ini menceritakan dua aspek historis dan ekologis. Dalam kaitannya dengan aspek historis Ubud itu ada. Ya, mulai dari Puri Ageng, Saren Kau itu disebutkan, itu dicatat, itu termasuk juga mengenai silsilah raja-raja di Pelihatan di Ubud. Jadi ada aspek historis. Yang kedua adalah aspek ekologis. Bentang lanskap alam Ubud itu termasuk juga Tukar Campuan dengan Tirta Sudamala, ya beras, kemudian yang lain-lainnya. Jadi itu isinya. Ada juga Rasmi Sancaya Edan Lelangon Putra dan Potraka. Karya ini ditulis 1963 ya, oleh 1969. Karya ini digubah dari Kidung Rasmi Sancaya Edan Lelangon yang ditulis oleh Danyang Nirarta sekitar abad ke-15 ke-16. Ki Purwopatra menggubah Kidung Rasmi Sancaya Edan Lelangon ini sebanyak 2 kali, Ibu Bapak. Pengkalih ya. Jadi pertama, beliau mengubah Rasmi Sancaya Edan Lelangon ini dari bentuk kidung ke dalam bentuk geguritan, masih menggunakan bahasa Kawi Bali. Setelah itulah yang disebut dengan Rasmi Sancaya Edan Lelangon Putra. Jadi Kidung Rasmi Sancaya ini dianggap induknya yang melahirkan Rasmi Sancaya Edan Lelangon Putra. Yang kedua, Rasmi Sancaya Edan Lelangon Potraka. Di samping sudah mengubah dari kidung ke geguritan, dia juga mengubah bahasanya dari Kawi ke bahasa Bali dengan tembang sinom di dalamnya. Satu hal yang sangat penting dari Geguritan Rasmi Sancaya, apa motif dari Ida Putumaron mengubah karya ini sebanyak 2 kali? Motif beliau adalah ngetut pemargin kawitan antuk budi. Ini penting sekali. Jadi menelusuri dan mengikuti jejak leluhur dengan budi gitu. Apa yang lebih halus dari tubuh manusia selain budi? Ya. Jadi dengan cara itulah, kalau beliau tahu bahwa leluhurnya sebagai seorang Kawi, maka beliau sendiri menulis, melakoni jejak leluhur dari segi ideologi. Ya. Kita sering sekali sembahyang mengunjungi pura-pura kawitan. Tapi berapa kali kita berkunjung ke karya-karya sastra yang ditulis oleh para leluhur kita? Berapa kali kita berkunjung ke candi-candi pustaka yang dibuat oleh para leluhur? Inilah aktivitas yang oleh Ida Putumaron disebut sebagai
ngetut pemargin kawitan anduk budi. Ini dalam sekali ya. Jadi itu karya-karya Ida Putu Maron. Kedua, ada juga pengarang next ya, Ida Cokorda Gede Ngurah. Beliau ini adalah seorang kawi ya, yang sejatinya hidup di 3 zaman ya. 1886 sampai kemudian Ida lebar tahun 1967. Ida melewati masa kerajaan 1886 itu, melewati masa kolonial ya 1907 sampai 1945. Lalu beliau juga melewati masa kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Jepang juga ya. Jadi Ida Putu Cokorda Gede Ngurah di dalam profil seniman Gianyar itu diketahui bahwa beliau ini di samping sebagai seorang keturunan kesatria begitu ya, Ksatria Wangsa, beliau juga pernah melakukan gerilya untuk menentang penjajahan Belanda waktu itu. Ya bahkan itu menurut informasi yang kita dapatkan saking Ratu Raji Cokorda Ketiasa saran Bayu, beliau tidak hanya bergerilya melawan kekuasaan dari Belanda termasuk juga Jepang ya, bergerilya secara langsung secara fisik, bahkan dia sempat ditangkap juga, bahkan dipenjara. Di tempat itulah barangkali beliau mengalami siksaan, sehingga kalau kita membaca dalam Geguritan Rajendra Prasada itu, beliau menyatakan bahwa kupingnya bongol keras gitu dan limane ngejer gitu beliau sampaikan. Saya yakin ini disebabkan oleh siksaan ya, dari Belanda itu ketika beliau melakukan gerilya dan kontak fisik ya. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita membaca disertasi dari Ibu Partini 1984 itu, Partini menyatakan bahwa Kekawin Gajah Mada yang dikarang oleh beliau itu disusun oleh Cokorda Gede Ngurah bersama Ide Bagus Kemenuh. Jadi Ide Bagus Kemenuh ini yang menulis, sementara gagasannya, inspirasinya, dan termasuk juga tata bahasa dan keindahannya itu didapatkan oleh Sugro Pegulun Cokorda Gede Ngurah. Kenapa? Karena di tahun itu 1953, 1958 tangan Ida sampun tremor yang bahasa nanti ngejar tangan Ida gitu ya, tidak bisa secara langsung untuk mengerjakan ini. Geguritan Rajendra Prasad tidak kira juga dilahirkan dengan cara yang sama. Di sini kita temukan perlu nyali yang sangat besar untuk menentang tirani waktu itu, tekanan atau penetrasi yang dilakukan oleh Belanda. Dan di titik itulah kenapa kemudian beliau mengarang 6 karya sastra ya, yang diinventaris itu. 1, ada